وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian di hari-hari itu amal soleh lebih dicintai oleh Allah. Sudah saya bilang. Nah, jadi kalau siangnya itu 10 Dzulhijjah, kalau malamnya 10 Ramadan terakhir. Di dalamnya terdapat banyak sekali ibadah yang bisa dilakukan seperti sholat. Artinya kalau itu hari-hari terbaik, maka sholatnya termasuk sholat terbaik. Jadi jagalah sholatnya. Loh, berarti saya sholat wajib saya jaga pas Dzulhijjah, sholat Dzulhijjah bolong-bolong. Ya enggak. Maksudnya itu kalau itu kamu ketemu tempat, waktu yang utama, makin semangat oh ya gitu loh. Jadi jangan leha-leha, jangan santai-santai. Makin semangat, makin gaspol lah. Gitu. Kemudian puasa 9 hari dari tanggal 1 sampai 9. Nah, nggak bisa puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak. Misal tanggal 1 puasa, 2 enggak, 3 puasa, 4 enggak. Nah, nggak bisa Senin Kamis yang kamu puasa, plus tanggal 9. Ya. Nek nggak bisa lagi, gitu kan. Maka diambil 3 hari, biar dapat keutamaan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Harapannya dapat diampuni dosa, apa seperti puasa 1 tahun. Terserah tanggal mana, 1, 2, 3. Nggak bisa 4, 5, 6, nggak bisa 6, 7, 8. Nanti 9-nya tetap ya sendiri, 9-nya berdiri sendiri. Kemudian menyembelih, sedekah, baik-baik. Sedekah itu yang membagikan daging kurban. Makanya sebagai orang muslim tuh kalau udah tahu agendanya tiap tahun kurban, kita tuh harus mengusahakan gitu. Ya caranya gimana? Nyeleni lah gitu. Dan sampai buat ngerokok aja bisa, buat piknik aja bisa, buat kurban enggak. Buat makan di restoran habis ratusan ribu bahkan mungkin jutaan buat kurban enggak, malu gitu ya. Ya, malu sama Allah lah gitu. Kalau malu sama manusia ya, riak gitu. Kemudian yang paling utama juga kalau emang punya duit gitu, melaksanakan haji itu juga harus diagendakan. Ya kalau punya duit buat daftar haji yang biasa daftar dulu. Nanti sambil jalan punya duit buat daftar haji plus daftar lagi. Nanti sambil jalan gitu, punya bisa daftar haji yang produk daftar lagi. Jangan sampai istilahnya menyerah itu. Wah, aku daftar haji biasa, antrinya 60 tahun itu. Nah, umur berapa? Udah 70 ya, kena. Insya Allah nggak nyampe. Kalaupun ketemu bener umurnya 140 tahun, terus gimana caranya berangkat ya? Itu sudah agendakan. Makanya orang Muslim itu kalau bisa tuh punya planning-planning gitu loh. Ya, mumpung masih muda, oh ada kesempatan berkarya, kesempatan kerja sambil kuliah, ya monggo. Gitu. Kesempatan bikin-bikin apa yang nanti bisa dijual, monggo. Gitu. Mulai nabung, gitu. Khususnya laki-laki nih, nanti buat beli mahar itu kan. Ya bisa itu jangan minta bapakmu lah, saatnya udah. Nanti khawatirnya nggak sesuai, atau nah, beli sendiri. Ya, kebanggaan laki-laki itu kalau dia bisa apa istilahnya, bisa menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, kamu berpagi-pagi nyari kayu, buat pikul dengan bahumu, buat jual hasilnya, buat gunakan untuk sedekah dan mencukupi kebutuhanmu. Ya. Dan kamu bertahan dengan seperti itu agar tidak minta-minta dari manusia. Kata Nabi SAW itu khair, itu baik. Jadi seorang laki-laki harus kemudian bertahan dengan karyanya. Makanya puasa terbaik itu puasanya Nabi Daud. Karena sehari puasa sehingga. Sholat terbaik, sholatnya Nabi Daud. Kenapa? Karena dia sholat sepertiga malam terakhir sampai menjelang subuh. Dan kerjaan terbaik kerjaan Nabi Daud. Karena dia bekerja dengan tangannya. Tidak minta-minta dari manusia. Nabi Daud kerjanya apa ya? Tidak tahu. Mas Eko? Buat apa? Ya, sebelum buat ya tinggal eh patung, tukang kayu. Nabi Daud itu tukang kayu.
Jadi mayoritas para nabi itu penggembala kambing, tapi Nabi Daud itu tukang kayu. Beda. Maka ya seorang laki-laki harus punya karya gitu. Karya. Jadi dalam bahasa Jawa itu nah, umur 19, 19, 20. Tapi nek selikur 21 itu kan selikur, bukan 21. Nah, likur, likur itu ada filosofinya, ada kepanjangannya. Ini bukan berarti saya yang nyuruh belajar filsafat, enggak. Maksudnya ini, orang Jawa itu kadang menyelipkan makna-makna pada kata-kata itu. Ya kalau kita ngerti itu bisa bagus untuk kehidupan kita. Tapi dengan catatan harus disinkronkan dengan agama, jangan disimbangkan. Likur itu kepanjangannya linggo kursi. Linggo kursi itu artinya apa? Bahwasanya pada usia 21, 22, 23, 24, 24 dan 4 likur, masih pakai likur. Itu seorang manusia, mobil khusus laki-laki, perempuan juga penting, juga perlu. Tapi khususnya laki-laki itu harus meneguhkan kedudukannya di muka bumi. Soal apa lingkup kursinya itu? Soal survive-nya itu. Kamu harus punya punya plan di umur 21, 22, 23, 24 itu kamu tuh nanti tuh nyari nafkahnya pakai skema yang mana gitu. Ya. Lu katanya suruh ngejar akhirat. Iya, akhirat kita kejar. Tapi nek dunia kamu juga nggak survive, ya kamu berantakan. Jadi ustadz gitu kan. Ngarap-ngarap amplop dari pengajian. Gitu. Begitu COVID datang, bludung itu satu-satu. Banyak satu-satu. Apalagi anaknya 5, 6 gitu. Dia nggak nyari nafkah selain dari amplopan gitu. Bener dia nggak minta dari masjid, tapi masjid ngasih gitu. Tapi akhirnya ustadznya berharap karena nggak punya yang lain gitu. Sehingga akhirnya begitu COVID datang kemarin, banyak ustadz-ustadz yang berundung. Saya udah ngobrol dengan beberapa orang itu bener gitu. Jadi itu bukan cuma cerita dongeng, bener gitu. Dan memang benar kalau ustadz itu ibaratnya sedino ngisi pek 10, satu masjid 200.000, nah itu udah sehari 2 juta. Kali 30 ya udah 60 juta. Banyak dong. Tapi ya itu loh, itu kalau aman terkendali. Tapi kalau ada kondisi COVID, siapa yang bisa mencegah? Kan nggak bisa. Maka yang terbaik adalah ya seorang ustadz itu sebenarnya punya usaha, punya bisnis. Tapi jangan sampai kemudian membisniskan umat. Gitu. Yang baru rame di sini, sekitar sini kan roti itu kan, roti Sabida itu. Bikin investasi tapi kemudian banyak yang ketipu. Nah, maka kembali ke situ ya. Kembali ke sini. Maka selikur itu meneguhkan kedudukan, melingkuh kursi. Maka mumpung kamu masih di usaha-usaha itu, segera dipikirkan passion saya di sebelah mana, saya nanti menafkahkan istri saya pakai yang mana, ya termasuk segera kuliah di rampung deh, gitu loh, jangan santai-santai, nanti ada orang yang kuliah sampai belasan tahun, nggak rampung-rampung, gitu kan, ujung-ujungnya dia kerja sakarepe sakjane dia rumus rene bedone kuliah ora kuliah mungkin aku sarjana yang mau ini gitu. Salah dia lah jangan gitu ya jadi dia kita kuliah itu kita tuh punya sense of solving itu jadi sikap untuk responsif menyelesaikan masalah jadi kalau orang nggak sekolah nek masalah itu enaknya mungkin pengen ngejak padu maka orang sekolah itu harusnya banyak mikir banyak merenung banyak menyelesaikan masalah nah maka likur. Tapi begitu 25, apa kemudian papat, papat likur, telu likur, pos nek limo, kemudian limo likur. Nek selawe, 25 apa ya? Selawe kan? Lawe ini apa ya Mas Eko? Eh? Lawe ini, eh? Ah, nek mau pengajian kuwi. Lanang wedok. Selawe ya, seneng lanang wedok. Suka sama laki sama perempuan berarti. Memang fitrahnya itu umur segitu tuh nikah gitu. Jangan dilawan gitu. Makanya saya ada teman-teman yang umur 40 belum nikah, tak seneni. Ini ngopo ya? Sampai umur 40 belum nikah, ya, 35, 36, 37 belum nikah. Kenapa gitu? Wong kamu itu tinggal tidur, bangun tidur, umurmu tuh nambah gitu. Apalagi nek kamu tidur gak bangun mati ya, terus gimana? Orang nikah-nikah. Ya, maka
Jangan dibalik, pengen nikah kan digawean itu kuali kudune ya diteguhkan dulu hidupnya ya toh, genah kerjane, genah penghasilane, kemudian bismillah mangkat nikah kan ngono. Soal rong di rumah itu lain cerita, rong di mobil lain cerita. Tapi naik kemudian, oh aku tawakal sama Allah nikah gitu, rezeki di tangan Allah, nanti yang Allah yang ngasih rezeki buat saya dan anak istri. Ini nggak gelem kerja, alah ya terus piye tau gitu kan. Ya, jadi jangan membuat masalah lalu masalah dinisbatkan ke Allah gitu ya. Jangan gitu kan. Kalau bisa tuh kita berusaha ikhtiar, nah kita tawakalkan ke Allah, jangan dibalik-balik gitu. Terus rezekinya diserahkan Allah itu. Ah ya Allah. Banyak loh anak-anak muda tak suruh kuliah itu nggak mau gitu kan. Pilih main HP, main game, pilih melayap. Nah, menyedihkan lah. Alasannya tadi tuh, temanku kuliah ya cuma kayak gitu kerjaannya. Lah gue ra kuliah kerja apa nganggur ya kok. Wanbidina azani Allah wa iyyakumnya. Ibadah-ibadah tersebut terkumpul di bulan Dzulhijjah yang mulia. Wabil khusus 10 hari. Nah, Ramadan itu kan baik dari tanggal 1-nya sampai 30-nya kan. Atau 29 itu kan. Terbaiknya di 10 terakhir. Dzulhijjah itu 10 hari awal aja. Walaupun 10 semuanya juga hari yang baik itu Dzulhijjah, tapi yang paling utama itu 10 awalnya aja. Gitu ya. Beda kayak Ramadan. Ramadan itu semua harinya baik, yang terbaik 10 akhirnya. Kalau di Dzulhijjah gitu kan yang dikhususkan terbaik itu 10 awalnya aja, sisanya ya baik gitu, bukan berarti kemudian nggak baik-baik gitu, nggak ada hari nggak baik, nggak ada dalam Islam. Semua hari baik. Wallahu taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk beribadah di bulan Dzulhijjah. Jadi ini pelajaran buat anak-anak itu gitu dok. Ya, jadi baca, disampaikan, dijelaskan, dicontohkan gitu-gitu. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.